Ya, bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Dan bernyanyi juga merupakan aktivitas yang menyenangkan, baik bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakilkan oleh alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan iringan musik dari CD, ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama, lebih dari 2 orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda, karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Ya, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan, harus benar-benar dipahami dan siapkan seorang vokalis yang akan bernyanyi solo atau tunggal, yaitu materi vokal. Ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda, yaitu yang pertama, warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Yang kedua, wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Nah, berikut ini pengelompaan wilayah nada sesuai ambitusnya. Yang pertama itu adalah suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jagun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah suara anak-anak tinggi. Wilayah nadanya dari nada C sampai F. Yang kedua, suara anak rendah.
Yang kedua adalah suara wanita. Suara wanita dibagi menjadi 3. Yang pertama sopran, yaitu suara tinggi wanita. Yang kedua mezzo-sopran, yaitu suara sedang wanita. Ketiga alto, suara rendah wanita. Yang ketiga adalah suara pria. Suara pria dibagi menjadi 3. Yang pertama tenor, itu suara tinggi pria. Yang kedua bariton, suara sedang pria. Dan yang ketiga bass, suara rendah pria. Pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh siswa yang akan bernyanyi. Jangan sampai siswa memaksakan menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimilikinya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara.